Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyad Riyanda Atala dengan NPM 1914151066 dari jurusan Kehutanan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan tentang the behavior and feeding ecology of the Pacific Coast Bottlenose Dolphin, Tursiops turcanthus. Indikator materi yang akan dibahas yaitu yang pertama ada pendahuluan, lalu yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, yang keempat kesimpulan. Mobilitas dan jangkauan karakteristik individu hidung botol pantai Pasifik lumba-lumba sangat kontras dengan derajat tinggi kesetiaan geografis yang ditampilkan oleh lumba-lumba botol hidung botol di Sarasota, Florida. Perubahan dalam distribusi ikan memaksa lumba-lumba berhubungan dengan bagian utara serbuan air hangat. Mungkin faktor utama yang menyebabkan masuk lumba-lumba ke distribusi. Bahkan sedikit yang diketahui tentang dampak lokal variabel ekologi pada keadaan perilaku jangka pendek. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mendefinisikan perilaku fungsional negara bagian perjalanan pakan, sosial, bermain, dan istirahat. Lalu yang kedua yaitu mengetahui faktor-faktor mempengaruhi mangsa ketersediaan di berbagai tingkat trofik dan diamati pola perilaku lumba-lumba. Metode penelitian. Metode yang digunakan yaitu dengan dua cara, yaitu yang pertama percobaan perkembangan dan pengambilan data. Percobaan pengembangan dilakukan percobaan 5 bulan studi dilakukan untuk mengembangkan dan menyempurnakan metodologi penelitian. Pada pengambilan sampling dilakukan menggunakan sampling representatif dari semua siang, hari, jam, diselesaikan dengan menyimpan catatan yang cermat pada distribusi temporal pengamatan lumba-lumba waktu. Prosedur dari pengambilan data yaitu yang pertama, lumba-lumba terlihat dan mengatur waktu bersepeda telah diatur. Lumba-lumba diamati selama 3 menit. Saat mengatur waktu berbunyi, waktu telah dicatat. Dan yang terakhir yaitu variabel perilaku dicatat. Hal-hal yang dicatat ada 9 macam, yaitu yang pertama perjalanannya, pakannya, sosialnya, perjalanannya atau bermain, refresh, makan, travel sosial, travel feed, dan pemberian makannya lagi. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan dari gambar 1, lumba-lumba San Diego menghabiskan paling banyak jumlah waktu dalam perjalanan. Persentase menengah dihabiskan untuk makan dan perilaku sosial. Bermain dengan persentase 3% dan sisanya juga 3%. Menyumbang upah terendah persentase waktu lumba-lumba. Berdasarkan gambar 2, periode tengah hari, pagi dan sore hari, waktu yang dihabiskan dalam perjalanan jauh lebih besar daripada pagi atau sore. Distribusi diurai dari feed tuner berbanding terbalik dengan perjalanan dengan signifikan. Lalu pada gambar yang ketiga,
pengaruh arus, pasang surut pada perjalanan, dan makan analisa. Dengan melihat pasang surut dan pasang surut menyatakan untuk membuat kategori arus pasang dan menggabungkan keadaan pasang naik dan surutnya untuk membuat kategori arus surut. Lalu pada tabel 1 ada yang signifikan efek sederhana dari perjalanan yang lebih besar dari rumput laut daripada di laut daerah terumbu karang perbatasan. Pada gambar 4, diagram waktu aktivitas. Lumba-lumba sering beraktivitas dengan cara berkelompok dibandingkan sendiri-sendiri. Lalu pada gambar yang kelima, diagram waktu aktivitas. Lumba-lumba mencari makan dan berinteraksi dengan lumba-lumba lainnya hanya berada di satu daerah. Jadi lumba-lumba tidak mengambil daerah yang sangat jauh dari tempat dia berada. Gambar 5, diagram waktu aktivitas. Lumba-lumba lebih sering menghabiskan waktu dengan melakukan travel. Kesimpulan pada jurnal ini yaitu pada siang hari dan dalam bagian dari jangkauan mereka. Hidung botol di pantai Pasifik secara eksekutif berada di dekat pantai dan berada di dekat spesies Cetacea soliter yang secara teratur menepati ceruk ini. Di dalam habitat dekat pantai ini, ketersediaan mangsa lumba-lumba yang berhubung dengan diurnal pasang surut dan variabel habitat diimpresentasikan sebagai pengaruh penting pada organisasi jangka pendek perilaku lumba-lumba di San Diego. Cukup sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan informasi. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.